Ya, jangan lupa untuk mendukung kita dengan subscribe, like, dan komen, dan share video kita. Selamat beribadah dan sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap! Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus.
Shalom adik-adik SCM yang kakak kasihi. Ketemu lagi dengan kakak ya. Kita akan mendengarkan firman. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bisa belajar lagi firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan belajar dari 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Kakak akan bacakan ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Puji Tuhan ya. Adik-adik, kakak pengen tanya, adik-adik pernah gak jatuh dari sepeda? Ya, mungkin pernah ya. Kakak juga dulu pernah berapa kali jatuh. Tetapi ketika kita jatuh, karena kita mengalami kecelakaan yaitu jatuh dari sepeda, tentu kita nangis. Nah, bagaimana dengan ketika ada teman-teman kita melihat kita jatuh? Adakah yang mengolok-olok kita? Atau membiarkan kita atau mengatakan syukurin? Kita perlu ada orang yang membantu kita, menolong kita untuk bisa bangun lagi. Adik-adik yang kakak kasihi, saat ini kita belajar, ada satu sobat yang luar biasa baiknya dalam hidup kita. Dia gak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Itu sobat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang kakak kasihi, kalau adik-adik pernah gak mengalami namanya kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam sekolah, dalam keluarga, atau adik-adik pernah sakit gak? Adik-adik bingung harus berbuat apa. Tetapi kita belajar pada hari ini bahwa di dalam segala kesulitan, dalam segala keadaan yang gak enak, adik-adik harus bisa datang kepada Tuhan berdoa. Adik-adik minta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan tuh pasti sanggup menolong kita, memberikan kita kekuatan, bahkan menolong kita, menyembuhkan kita, menopang kita, menghibur kita. Adik-adik yang kakak kasihi, pada suatu kali kakak juga pernah mengalami namanya kesulitan. Waktu itu kakak masih SMA. Kakak itu mengajar anak les. Kerjaan kakak di samping sekolah, pulang dari sekolah kakak mengajar les. Waktu itu kakak harus membayar uang sekolah sendiri. Hanya saya minta tolong kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus buka jalan supaya kakak dikasih pekerjaan. Pada saat kakak berdoa, selesai berdoa, kakak ditemui oleh seorang ibu, tetangganya kakak. Seorang ibu itu berkata, "Hai dek, mau gak ngajar les buat anak saya? Anak saya kelas 3 dan kelas 2. Oh iya, terima kasih bu, saya pasti mau." Ya, jadi jangan takut, jangan khawatir bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita, sanggup memimpin kita, bahkan memulihkan kita dan mendengar setiap doa kita. Adik-adik tahu kan ceritanya Yusuf, ya, dalam perjanjian lama ada Yusuf. Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Hanya Yusuf dijual kepada orang saudagar Mesir. Ketika dia hidup bersama dengan saudagar Mesir, dia melayani saudagar Mesir itu dengan baik. Tetapi apa yang terjadi? Istrinya saudagar itu membujuk dia, sehingga Yusuf tidak mau melakukan dosa. Akhirnya Yusuf ditangkap dan dibuang ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf berbuat yang terbaik. Dan dia tidak lupa berdoa. So, adik-adik yang kakak kasihi, di penjara itu gak enak. Tetapi Yusuf menerima itu dengan baik. Dia selalu berbuat yang terbaik. Dan dia juga melakukan doa, minta pertolongan Tuhan. Pada akhirnya Yusuf dikeluarkan dari penjara karena dia bisa menafsirkan mimpinya Firaun. Akhirnya dia menjadi orang penguasa di Mesir, orang kedua dari Firaun. Adik-adik yang kakak kasihi,
Setiap penderitaan kita, setiap masalah kita, setiap kesulitan kita, bahkan sakit penyakit kita, Tuhan itu tahu dan Tuhan sanggup menolong kita. Dia Tuhan yang sangat peduli terhadap hidup kita. Dan Dia tidak mungkin membiarkan kita sampai kita tergeletak. Kita gak mampu. Tapi Tuhan sanggup menopang kita, membangkitkan kita kembali. Menjadi orang yang kuat. Ketika penderitaan datang, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak tinggalkan kita. Pimpinan Tuhan itu dinyatakan dalam kuasanya, yaitu melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita, menghibur kita, memberikan jalan keluar bagi kita, memberikan kita kekuatan, bahkan kesehatan. Ya adik-adik, biarlah firman Tuhan pada hari ini yang kita baca. Jangan takut ketika adik-adik mengalami penderitaan. Datang berdoa, minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan Yesus pasti sanggup menolong kita. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pelita untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua. Sobat-sobat, kita akan memberikan persembahan. Bagi gereja Munci Online tentu kita dulu ya. Bagi gereja yang sudah offline diberikan ke gereja yang Munci. Bagi sobat Sekina Student Ministry yang mau memberikan persembahan, bisa transfer ke rekening di bawah.